Jadi ada 2 pocongnya. Pemerannya Iya, yang jadi pocongnya yang masuk di dalam boneka pocong itu. Tapi kalau yang tinggi tuh serem sih sebenarnya, karena dia kayak bener-bener tinggi. Jadi aku sempat ada scene yang sama dia tuh emang pocongnya tuh bener-bener tinggi, karena dia aslinya tinggi. Kenapa dia juga ini ya? Aku nggak tahu deh kenapa. Ketinggian katanya. Padahal karena pocong Indonesia dia pocong, tali pocong itu tuh harus digigit, ditariknya dengan mulut, nggak boleh dibantu dengan tangan. Kalau dibantu sama tangan, semua yang udah dilakukan kayak lomba ya? Iya, kayak lomba. Iya, kayak 17-an ya, Wak. Kayak 17-an. Baru sadar. Sebenarnya enggak, lebih ke sebenarnya lebih ke sakit hati ketika sakit hati emang iya. Dia sekong-hetong yang waktu di pabrik itu. Sekong-hetong. Dia sekong-hetong sama gue kan, ngaku deh lo. Jadi kata-kata yang tepat adalah ketika cinta ditolak, yes, pelet tali pocong bertindak. Gitu. Nah, disitulah. Aku kesini karena aku ingin melamar kamu. Iya, aku nolak. Selamat malam, calon istriku. Wujud bumbang nuhurung dina jantung. Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun. Pemilik tali pocong sebenarnya juga berhak menikmati. Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya ditemani ada 3 bintang film Pelet Tali Pocong. Woi! Akhirnya benar. Tos dulu dong. Banyak soalnya pocong-pocong di film. Ada Mbak Emma Waroka. Hai. Ada Mas Emil Kusumo. Emil Kusumo, ada Mbak Keira Syabira. Bener loh, dia nyebutin nama giliran ceweknya hafal. Giliran gua nge-lag sedikit bentar gitu kayak berasa. Padahal Mas Emil filmnya sinetronnya udah amin. Mbak Emma, Mas Emil, Mbak Keira, selamat datang di Warta Kota. Terima kasih Mas. Terima kasih udah ngundang kita. Akhirnya filmnya tayang di bioskop, akan segera tayang. Ya. Boleh diperkenalkan perannya apa, karakternya bagaimana? Ini pertanyaan normal dulu nih. Basic. Oke. Basic ya, pertanyaan dasar. Perkenalkan, aku di Pelet Tali Pocong berperan sebagai Susan. Cukup itunya aja kan? Boleh. Susan. Karakternya apa juga apa-apa, Mbak Emma. Oh, langsung karakter aja. Oke. Karakternya Susan itu dia pemilik pabrik teh, sangat mandiri, kaya, suaminya sudah meninggal, punya anak 1, Hana Hanifah yang main. Dan di situ aku begitu dengar nama apa nih? Begitu dengar nama Hana Hanifah. Oh, dia antusias ya langsung ya. Udah ketahuan ya genrenya apa. Anak gue itu, jadi anaknya Susan. Dan aku sebagai Amanda, betul Amanda. Dan aku interaksinya selalu dengan bapak ini. Gitu. Jadi di film Pelet Tali Pocong tuh aku ketemunya dengan si Adam, Mas Emil gitu. Lanjut. Mas Adam, boleh cerita? Ya, halo, gue Emil Kusumo. Di film Pelet Tali Pocong atau PTP ini saya berperan sebagai Adam. Adam ini adalah sosok pria dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Dia itu sebenarnya buruh kasar dari pabrik teh gitu, karyawan pabrik teh yang dia jatuh cinta, dia suka dengan bosnya yaitu Susan, dimana kemudian ditolak cintanya. Jadi kata-kata yang tepat adalah ketika cinta ditolak, yes, tali pocong bertindak. Gitu. Nah, disitulah akhirnya dia melakukan berbagai macam dia mengejar semua keinginannya, ambisi dan mimpinya untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, termasuk untuk mendapatkan memikat hati dari Susan dan juga Anissa. Anissa ini adalah cinta lamanya dari Adam gitu. Itu garis besar dari cerita karakter Adam. Kalau nonton di trailernya atau besok nonton di bioskop film Pelet Tali Pocong,
potongannya Mas Emil udah beda nih sama hari ini nih. Rambutnya lebih klimis hari ini. Betul. Keira. Oke, aku Keira Syabira berperan sebagai Anissa. Anissa ini dia adalah wanita yang solehah, kembang desa. Mungkin ya kembang desa nggak saya? Kayaknya kembang sih. Kembang kayaknya ya. Kembang. Terus kembang juga anak dari Ustadz Bahri. Iya betul. Gitu, dan dia secara tidak sengaja pada saat dia baru aja sampai di desa karena dia sempat kerja di luar desanya gitu, tapi nggak diceritain sih pekerjaannya apa. Pada saat sampai di desa nggak sengaja ketemulah sama Adam ini. Dan disitulah Adam bersemi kembali tuh cintanya karena teman lama, teman SMA seperti itu. Intinya dia wanita yang solehah yang bisa yang kuat lah imannya insya Allah. Iya, ya pokoknya setiap bulan puasa itu pasti pas lebaran khatam aja. Iya, kayaknya iya. Karena di situ banyak scene aku ngaji juga kayak gitu. Di trailernya kelihatan tuh si Anissa ini. Mbak Emma barangkali boleh cerita tawaran apa? Pertimbangan apa ya ketika menerima tawaran dari Mas Deddy Mercy untuk membintangi PTP ini? Aku ini kan film horor pertama aku juga karena filmnya Mas Deddy juga udah banyak. Horornya juga ada. Iya, horornya bagus Mas Deddy. Terus aku juga pas baca dikasih tahu nih sama manajerku nih sinopsisnya kurang lebih kayak gini. So aku langsung tanya, ada adegan yang aneh-aneh nggak? Kayak misalnya sure gitu. No, nggak. Kita mau bikin elegan. Sekarang udah nggak zamannya Mbak. Horor syar'i. Horor syar'i. Karena ada karena ada Bu Ustazah ini Bu. Tapi udah nggak zamannya juga Mbak. Iya, makanya dan aku juga pengennya penyampaiannya tuh bukan ke sana ya. Jadi adegannya dijanjikan sangat elegan untuk memang ada adegan di mana nanti bertemu dengan pocong itu yang aku harus one on one. Cuma dibikin sangat elegan banget. Nah itu bener deh harus dilihat gitu loh. Nggak ada unsur esek-esek atau apa yang dijual di situ, tapi lebih ke teknik dari pengambilan gambarnya, keseremannya, serem banget Bo. Dan ada apa sih yang quote-nya Adam? Dia bisa menikmati juga. Oh iya. Yang udah ada di trailer. Setiap pemilik tali pocong itu juga berhak untuk menikmati. Juga untuk menikmati, menikmati. Tapi penyampaiannya bagus, elegan. Peran utamakah yang kemudian semakin membuat Mbak Emma terpikat dengan tokoh? Ya aku sih Susan ini seneng juga dapat perannya itu benar-benar yang di awal tuh udah mulai masuk konfliknya Susan sama Adam gitu kan, dan dilihat dari ceritanya juga banyak message yang bagus nih karena ya praktek kayak begini kan masih ada, kita nggak bisa menafikan itu. Dan di film ini juga sampai message-nya gitu, pengemasannya bagus, message-nya bagus juga. Oke deh, gue mau ambil itu pertimbangan utama untuk aku mau milih masuk ke PTP. Seperti itu. Mas Emil karena beradu acting dengan Mbak Emma, dengan Keira barangkali kemudian tertarik juga bergabung. Sebenarnya gini, ketika pertama kali aku dapat skrip ini tuh aku masih belum tahu lawan mainnya. Iya, iya sih. Jadi aku bener banget. Siapa yang akan menjadi Susan? Mbak Emma juga belum tahu. Ya memang sih gini, untuk pada saat itu tuh workshop, terutama reading itu memang kita tidak punya banyak waktu. Ya untuk ketemu gitu. Tapi ketika kita proses reading workshop ini kita ketemu semuanya, itu semuanya langsung secara chemistry-nya langsung klik. Aku juga baru kenal di situ. Iya, aku baru kenal baru secara personal, kemudian sama Keira juga di situ. Terus aku ngerasa yang I think we can work things out gitu, kayak ini kayak bisa nih gitu. Sambil along the way, sambil ketika kita di lokasi syuting, pada saat kita syuting sekali berjalan, waktu itu kita lokasi syuting di daerah Cugenang di Jawa Barat gitu kan, dan itu makan waktu sekitar 2 minggu. Otomatis aku punya banyak waktu banget sama Keira, banyak waktu sama Mamski untuk ngobrol-ngobrol. Nggak selalu ngomongin soal film ini sendiri atau karakternya, tapi aku pengen ngobrol sama mereka secara personal tuh supaya aku bisa ngedapetin chemistry-nya gitu. Karena di sini karakter Adam tuh memang harus memiliki rasa ketertarikan yang penuh sebenarnya gitu sama Susan, ketertarikan penuh sama Anissa gitu. So aku nggak bisa faking it gitu, aku nggak bisa ngebohong gitu. Jadi aku benar-benar harus tahu Mamski itu sebenarnya karakternya seperti apa sih in a real life gitu. Iya. Jadi aku bisa relate, walaupun dia bukan Susan, tapi at least aku bisa
ambil tuh capture apa sih yang menurut aku tuh Mamski itu menarik, Mbak Emma tuh menarik. Apa ya menariknya dari gue? Selain dari fisik ya, maksud aku kalau fisik ya sudahlah gitu kan, everybody semua bisa lihat gitu. Jadi aku tuh mencoba untuk mencari itu gitu, apa yang membuat Adam ini tuh tertarik gitu sama Susan, tertarik sama Anissa, selain kecantikan mereka secara fisik ya. Tapi tanpa melihat sebelumnya itu sebenarnya menghambat ini nggak, misalnya ya membutuhkan mendekatkan diri itu kan sebenarnya tidak mudah juga ya. Meskipun aktor dan aktris itu harus bisa. Mesti bisa itu sih. Artinya ngeblend banget. Sebelum dan sesudah itu mengganggu nggak? Sebelum dan sudah sebelum mengetahui lawan mainnya siapa gitu. Aku nggak pernah punya problem sih kalau itu jujur ya. I don't care siapa, bener-bener. Itu begitu kenal, oh kamu jadi ini ya, oh ya kamu Adam ya, langsung. Kamu jadi itu, langsung profesional aja. Terus yang jadi anak aku, Hana juga baru ketemu di situ. Hana, nanti kamu jadi anak aku ya. Dan aku udah Mamski, mam, udah langsung itu harus otomatisasi. Dan karakter kita juga cocok satu sama lain. Jadinya memang sampai sekarang pun kita masih berhubungan baik, komunikasi. Jadi ketemu pertama pun langsung cair ya? Langsung cair. Kayaknya itu untuk menjadi seorang aktor yang mempermudah kerja kita, kita harus bisa adaptable. Terbuka ya? Sangat. Itu ini aku ya, maksudnya pesan aku aja gitu buat yang mungkin baru mau nyoba di jalur film. Jangan sampai kita jadi kayak orang yang antisosial. Karena itu akan mempermudah pekerjaan kita gitu. Kira pertimbangannya juga karena ceritanya kah, atau memang karena sekarang, apalagi sekarang industri film kan trennya memang horor ya. Horor. Masih didominasi horor. Surprisingly, aku tuh dari awal film aku emang thriller ya. Waktu dulu pernah aku main film thriller. Pas di sekitar tahun 2011 sampai kayak 2015 itu filmku pocong. Oh gitu. Oh jadi kamu spesialisnya pocong. Jadi belum move on ya. Menikmati ya. Kayak bersahabat. Spesialisasi ya. Spesialisnya pocong. Meskipun bukan pocong ya, jadi pocong, tapi ternyata hokinya di situ ya, rezekinya ya. Amin. Mudah-mudahan fans-fans yang lebih sukses dari sebelumnya. Tapi karena itu kemudian Kira menerima tawaran ini. Karena ceritanya juga, dan apalagi ya, karena memang sama Mas Dedi juga aku udah kayak pernah kerja sama, dan memang asik banget kalau ngegarap tuh, bener-bener sangat membantu banget deh untuk pertumbuhan karakter kita. Terus juga enjoy di lokasi itu paling penting juga nggak sih? Kita kayak penting banget. Dapat partner kerja yang memang juga nyaman tuh sangat membantu. Kalau aku ngeliatnya di sini Pak Dedi itu adalah tipikal karakter sutradara yang dia sangat care dengan pemain. Care dalam artian gini, dia akan lebih banyak diskusi dengan pemain dibandingkan dia memikirkan melulu soal teknis gitu. Ada kan ada sutradara-sutradara yang mereka mungkin yang ya udahlah terserah lu mau main deh, pokoknya main, yang penting gue pikirin teknis gue, yang penting lancar teknis gue gitu. Benar. Nah, tapi Pak Dedi itu adalah tipikal yang dia akan lebih pendekatan ke pemain dulu. Karena buat dia aktor, pemain itu adalah nyawa dari sebuah film gitu. Bukan cuma sekedar kamera yang mahal, bukan cuma sekedar lampu yang mewah segala macam, kayak peralatan mahal, tapi ya soulnya dulu gitu, jiwanya untuk ngisi film ini apa ya pemain. Karakternya ini sih digali banget sih. Iya, dia ngisi setiap pemainnya. Sebelum gue sampai berapa kali itu pasti dia akan ngobrol diskusi. Gara-gara salah marahnya, Bu. Salah intonasi marah, gue Nah, iya. Emang dia detail sih, orangnya detail. Mungkin kalau beberapa pemain mungkin agak kesel. Tapi gue nggak kesel, karena gue benar-benar itu kan hari pertama. Baru pertama kali ketemu sama Pak Dedi. Scene awal jauh banget dari kemacetan yang udah sekian jam, dan langsung gue di-take di situ. Dan nggak dapet dong marahnya gue. Untuk marahin dia nih, ngeliat muka dia juga, gue sampai yang gini, masa sih jangan terlalu keras. Turun lagi. Akhirnya sampai dapet. Tapi dari situ baru kita klik sama Pak Dedi tuh. Aku tuh tadinya udah yang mikir, gila, gue mesti marah aja tuh, gue mesti jadi insecure ya, Mam? Sedikit sih pada saat itu. Biasanya kan apa yang salah ya, Mam? Tapi kan kita harus bisa menghargai dan juga mendeliver apa yang sutradara inginkan. Setuju. Karena kita nggak pernah, sebenarnya kita nggak pernah tahu ini tuh yang mau disampaikan message scene ini sama Pak Dedi sutradaranya tuh visinya apa gitu, bukan yang ada di otak kita kan. Exactly. Di dia gitu. Mungkin kenapa dia mau emosi medium, karena nanti tuh nyambungnya gimana gitu.
itu. Jadi kita harus percayain keseluruhan. Aku percaya sama dia. Gitu. And he's really good. Gitu. Sangat sabar banget sih, Mam. Terlalu sabar menurut gua. Ini kan kalian sering termasuk ya sangat sering bermain film. Artinya selama syuting terutama di Pelet Tali Pocong nggak ada masalah dong. Selain misalnya tadi hari pertama syuting langsung suruh marah-marah gitu. Enggak. Kalau Mbak Emma sikat-sikat aja lah gitu. Apapun perannya, apapun emosinya ya. Iya. Sebagai aktris ya harus bisa. Pokoknya gini loh, kita tuh dari yang kita baca dan kita pahami akan berbeda dari angle-nya sudut pandangnya sutradara. Dan sutradara itu kan namanya aja director, mendirect kita. Jadi kita harus mau dikasih masukan. Karena benar tadi nyawanya itu kan dia udah tahu nih scene ini loh kesininya tuh continuity-nya, emotionnya seperti apa. So I have to follow him gitu. Dan gila itu untuk sampai ke benar-benar di tengah yang ketemu memang perlu waktu gitu. Ditambah juga kan pabrik itu pabrik tua, udah gitu terus kita mau kita mau lokasi. Cuma yang pas yang pabrik pertama itu yang dia kerja di situ kan pertemuan Susan Adam, gila, rempong. Itu pabriknya tuh jadi gini, itu kan pabrik teh ya gitu. Maksudnya untuk masih beroperasi. Teh. Masih beroperasi pengolahan teh, kemudian dan daun-daunnya itu kan otomatis kalau daunnya itu kan semakin mengering, kalau mengering kan otomatis tuh berdebu dong. Banyak banget kayak debu-debu tipis gitu kan. Kelamaan di situ mata udah perih, mata kita merah semua, gatel segala macam. Tapi we have to keep going gitu. Oh iya, dan setnya juga kembali ke 90-an ya. Oh iya, ini jadi alis gue tipisin. Iya benar. Secara fisik berubah, Mbak? Berubah. Iya, kalau di trailer memang Mbak Emma juga nggak cantik-cantik banget itu. Tapi itu lebih klasik. Maksudnya nggak artinya Mbak Emma juga nggak nuntut ya, gue harus cantik nih depan kamera. Oh enggak ya? Tenang aja di situ. Masuk karakter kalau amburadul gue pokoknya. Kalau Keira kan masih kelihatan cantik. Aku enggak. Sama sekali nggak nuntut ya? Enggak, aku tuh pokoknya mau jadi apalah, mau jadi gembel, keset, apa, mau bentuknya kayak apa, beneran, mau digemukin, mau dikurusin, aman ya, pokoknya penting gitu. Tapi ya jangan yang itu tadi. Tapi tantangan kita tuh waktu juga nggak sih? Waktunya kita tuh kayak diburu sama waktu. Apa saya yang membuat? Kamu, itu mah bagian kamu, aku enggak sih. Jadi sebenarnya ini. Padahal pengalaman sama Pocong ya, syuting film Pocong. Jadi yang bikin diburu waktunya itu, aku sempat studi di Korea kan selama 6 bulan. Jadi sebelum aku berangkat, sebelum berangkat ke Korea kayak pokoknya tanggal 30 Mei kalau nggak salah itu aku tuh harus sudah berangkat. Jadi aku cuma punya waktu beberapa hari untuk nyelesain ini. Maafkan loh guys, jadi aku buat kalian. Kalau aku nggak kelimpungan, after you go, I come. Nah, jadi yang sebelum aku tuh mereka pasti udah kayak apa hadir. Iya, kita sampai kejar matahari, kejar-kejar sama matahari, terus juga. Ya, tapi set dan segala macamnya juga kan tricky juga ya. Jadi bukan hanya waktu juga. Dan ini scene-scene kita scene-scene berat juga kan. Berat dia scene-nya berdua nih. Apalagi ada scene yang kayak golden scene kita dan itu bener-bener diburu kita ngejar sama waktu. Kita mengejar jangan sampai matahari naik. Karena kan kita horor pastinya lebih banyak malam kan, scene malam. Terus kita yang masih kayak udah belum ada hujan yang kayak lama banget hujan seharian itu juga kendala. Salah satu kendala ya, kalau nggak dibilang kendala sebenarnya berkah ya, hujan itu berkah kan, kita nggak bisa komplain ya. Tapi ketika lagi syuting seperti ini kemudian tertunda jadinya gitu, kita mundur-mundur terus kan nunggu hujan. Lumayan agak yang aduh gimana nih, kekejar nggak ya gitu kan, 2 minggu kejar nggak ya gitu, karena memang lagi musim hujan banget padahal bulan Mei ya, antara Mei dan Juni ya. Iya. Gitu. Selain tadi debu-debu yang partikel-partikel kecil, kemudian Keira harus mengejar waktu ke Korea sampai akhirnya dipepet-pepetin barangkali saat syuting. Termasuk lokasi syutingnya yang barangkali terjal juga sih, jalan situnya juga ulala banget. Gak mudah, pasti gak mudah karena perkebunan teh pasti. Perkebunan teh yang terisolasi kan dari terisolasi loh. Di puncak, habis itu masih yang belok ke kanan kayak jalan kecil sampai 1 jam gitu. 1 jam lagi dari yang bawah. Yang aku sampai parkir di bawah. Aku sempat jalan naik ke atas. Naiknya jalan. Enggak, pakai apa waktu itu ya? Bawa motor. Ada ojek, ada mobil yang emang agak tinggi. Mobil aku kan sedan, jadinya kayak bisa nyangkut. Lu harus jemput, naik motor segala macam. Gitu. Bawa koper. Terutama Mbak Emma ada ini nggak, waktu syuting kan kalau di thriller kan sempat kelihatan dia berhadapan dengan Susani, berhadapan dengan pocongnya gitu. Terganggu nggak sih Mbak? Atau justru tantang balik aja tuh? Nah, karena
karena tahu itu film untuk kebutuhan syuting doang gitu. Atau justru ketakutan luar biasa? Oh, aku sih nggak gini. Jadi sebelum ke lokasi syuting itu aku emang udah ada pembersihan di badan. Jadi aku minta tolong didoain. Siapa yang membersihkan siapa? Aku ada yang bisa. Ada kru barangkali? Mertua aku sih. Oh. So my mother-in-law itu dia kalau subuh baca jusnya khusus untuk aku, dan abis itu aku didoain supaya syutingnya lancar dan aku nggak diganggu. Beneran sih. Setiap kali syuting begitu ritualnya? Baru ini kan ini baru horor, baru ini. Okay. Jadi mama nginep di apartemen untuk khusus ngelakuin pembersihan itu. Dan alhamdulillah memang lancar banget. Cuma yang kasihan yang samping-sampingnya aku ini loh, karena tetap datang pocongnya. Samping-samping itu siapa? Yang jadi pocong. Oke. Itu kan di dalamnya kan ada pemainnya dong. Gila dia kemasukan pocong tuh sampai muntah-muntah. Itu kan ganti 2 kali, tuh nggak sih yang sebelumnya kan? Gitu ya? Itu berat banget. Itu film nggak tahu. Oh yang pastiin aku namanya si siapa sih si Poci itu? Yang tinggi bukan ya? Yang kurus, ada yang kurus banget. Kurus tinggi banget enggak ya? Enggak, yang tinggi. Yang tinggi banget udah jadi kan. Udah nggak jadi. Nah, aku sempat sama yang jadi ada 2 pocinya. Pemerannya? Iya, yang jadi pocinya yang masuk di dalam boneka pocong itu. Tapi kalau yang tinggi tuh serem sih sebenarnya, karena dia kayak bener-bener tinggi. Jadi aku sempat ada scene yang sama dia tuh yang emang pocinya tuh bener-bener tinggi, karena dia aslinya tinggi. Terus dia kenapa dia juga ini ya? Aku nggak tahu deh kenapa. Ketinggian katanya. Padahal karena pocong Indonesia dia pendek. Jadi aku kenal orang ini memang dia tuh lebih banyak kan jadi karakter genderuwo. Jadi ini lebih karena dia tinggi emang 150 ke atas gitu loh, Mas. Iya tahu. Kan kita ketemu di kantor. Iya, ketemu ya. Anak basket kali dia, Mas. Iya, kayaknya anak basket yang akhirnya beralih karir ya menjadi hantu-hantuan Indonesia. Enggak, tapi yang jadi poci yang agak pendekan itu gila dia kemasukan mulu. Itu kasihan banget. Itu bisa ngerasain apa gimana Mbak Emma? Ya ampun, sampai harus dipegangnya sampai gitu-gitu. Yang gitu-gitu yang benar-benar kayak kemasukan dan pingsan di hutan, habis itu di ruang make up. Dan memang kita syuting selalu di atas jam 12 malam. Jadi kayaknya kepanggil gara-gara nih, coba kamu ceritain mantra kamu itu. Kalau di trailernya juga si Adam ini kan emang sampai gigit-gigit. Emang gigit kali ya. Emang aslinya begitu ya Mas Emil ya? Jadi kalau jadi aku nih sebelum aku nerima skrip ini kan aku pasti diskusi dulu. Sebenarnya tuh pelet tali pocong itu tuh bagaimana ritualnya? Aku harus tahu yang sebenarnya kan. Kemudian dijelaskanlah sama Pak Mul, dia ini adalah produser sekaligus Pak Dedi juga, Deddy Mercy, dia juga menjelaskan gitu bahwa untuk melakukan dan untuk mendapatkan supaya tali pocong ini memang khasiatnya berhasil gitu, maksudnya bisa kuat gitu ya. Apa sih namanya? Iya, khasiatnya sih. Khasiat juga sih. Kekuatannya. Jadi memang dia si orang yang mau ngambil tali pocong ini tuh dia harus menggali kuburan itu dengan menggunakan sendok dengan dimasukkan ke dalam mulut. Itu harus digali berhari-hari dengan menggunakan sendok. Itu ritual aslinya seperti itu. Itu ritual aslinya. Ketika sudah mencapai udah ngebongkar dan menemukan mayatnya, tali pocong itu tuh harus digigit, ditariknya dengan mulut, nggak boleh dibantu dengan tangan. Kalau dibantu sama tangan, semua yang udah dilakukan kayak lomba ya? Iya, kayak lomba. Iya, kayak 17-an ya, Wak. Kayak 17-an. Baru sadar. Ini film horor ya, jadi lucu nanti. Iya. Tapi emang gitu. Emang gitu? Itu kayak ritual itu emang prank kali aslinya. Masa sih? Iya. Kayaknya nge-prank itu. Jadi ada juga, aku sempat baca, jadi aku sempat survei juga. Ada literasinya ada? Ada literasinya, ada juga seperti itu. Kuncinya berarti nge-prank. Ada juga yang dia harus loncatin, kayak ngeloncatin kuburan. Iya. Tapi yang paling kuat tuh, semakin kuat tuh adalah yaitu tadi harus semakin susah yang pakai sendok. Itu. Sempat ngelihat ada referensi film barangkali Mas Emil? Atau cukup mendengarkan cerita dari si produser dan sutradara, kamu harus begini aja melakukannya? Jadi secara kalau literasinya sempat membaca memang, gitu? Kalau aku mencarinya biasanya aku googling ritual dari pelet tali pocong itu seperti apa, untuk keluar semua tuh udah langsung. Iya. Jadi kayak dari YouTube dukun apalah, kemudian YouTuber tapi dia juga paranormal apa, dia menjelaskan seperti itu. Jadi kayak caranya adalah seperti itu. Oh, oke. Terus ini juga kayak misalnya merapal mantra. Mantra itu adalah untuk memanggil, untuk memanggil si pocong yang kita curi talinya, untuk membantuin kita untuk meloloskan semua keinginan kita, termasuk supaya terwujud lah ya. Iya, nah itu harus dirapal mantranya, dibacain. Nah, malam itu
kalau hubungannya dengan film ini berarti supaya Susan itu jatuh cinta sama Adam. Ya, supaya Susan jatuh cinta sama Adam. Dan menjauhkan Anissa. Dan Anissa juga jatuh cinta sama Adam. Oh, ini sebenarnya cerita ya. Jadi cerita ini nanti akan ini Adam. Ya, love interestnya ada 2. Jadi love interestnya Adam di film ini tuh akan ada dua bagian gitu. Di awalan akan ada kisah dengan Susan, kemudian along the way dia berhasil dengan misinya dia untuk menikahi Susan, kemudian dia nggak lama tanpa sengaja tuh ketemu dengan cinta lamanya, gitu. Nah, Anissa. Tapi kalau sama Susan itu dia lebih ini nggak sih? Lebih kayak mau balas dendam juga nggak sih? Atau sebenarnya enggak, lebih ke sebenarnya lebih ke sakit hati ketika sakit hati emang iya. Dia sekong-hetong yang waktu di pabrik itu. Dia sekong-hetong sama gue kan, ngaku deh lo aja deh gitu kan, kayak kan lu gue tampar gitu. Dia sakit hati ya. Terus buat fulus juga enggak ya? Ada unsur fulus juga. Iya, dan pengen pasti dia juga pengen kaya sih, karena kan memang dia janda dengan yang suaminya super duper tajir melintir. Iya. Perusahaannya kan milik dari si suaminya, si perusahaannya. Gender kaya. Nah, anaknya dia itu tadi Hana Hanifah. Gitu yang tadi. Hana Hanifah. Untung nggak sekalian. Enggak. Itu nanti jadi jatuhnya aneh. Iya, jatuhnya jadi kayak ini laki-laki emang bener-bener minta ditoyor gitu. Semua aja itu ritualnya memang hanya cukup sekali ya Mas Emil ketika syuting. Beberapa kali melakukan adegan itu. Jadi ada satu hari di mana gue harus merapal mantra itu. Paketan itu merapal mantra dan menggigit tali itu enggak. Enggak maksudnya. Yang ada dia. Langsung gigit tali terus merapal mantra itu. Enggak. Ada satu hari di mana yang full rapal mantra, karena ada beberapa kali kan ngerapal mantranya untuk Susan, ngerapal mantra untuk Anissa gitu. Nah, hari itu beda. Oh, beda. Makanya aku tuh punya coach di situ. Kebetulan jadi kayak chief sound, jadi dia orang audio itu tuh orang Sunda, Kang Ferry namanya. Kebetulan pas aku ngerapal mantranya, aku baca terus habis itu dia bilang, "Mil, itu tuh cengkok lo kayaknya cengkok Jawa deh." Maksudnya untuk ngebaca mantranya gitu. Masih hafal nggak? Itu kan begitu. Kalau dia menggunakan, karena kita budayanya Sunda, jadi dia ngajarin. Ya nggak apa lah, gila panjang banget. Itu aja berapa kali tes. Sampai datang. Padahal aku cuma hafal yang ada di dalam doang. Wujud gumbang. Janganlah, jangan dirapal lagi, ntar ada lo dia. Oke, balik ya. Abis itu itu beberapa kali. Malam itu tuh aku melakukan beberapa kali. Aku ingat 6 apa 7 kali gitu. Udah, take itu. Iya. Terus udah aku balik ke wardrobe nih, ke tempatnya anak-anak, wardrobe segala macam. Tiba-tiba anak-anak wardrobe tuh yang bilang ke gue, Mil, cepetan masuk. Tutup pintu. Ada gua kan selesai duluan tuh nungguin lo. Gila nggak bisa keluar. Tutup pintu gitu. Terus abis itu gue bilang, ya makanya gue bilang, kenapa sih gitu? Lo. The real pocongnya. Oh ya. Iya, jadi gue sempet nanya ke mereka gitu, kenapa, ada apa gitu kan? Enggak, jadi enggak semua hampir yang di dalam itu tuh mereka ngelihat di dekatnya pohon pisang, di depannya rumah itu tuh ada si hantu poci ini dan clear, jelas banget gitu, hampir semuanya ngelihat gitu. Terus abis gitu di depan situ memang ada portal kayak semacam gerbang gitu. Gerbang desa. Nah, iya kayak gerbang desa. Kayak gitu. Nah, kebetulan emang telko kita itu tuh dia emang orangnya peka, dia bilang gerbang ini tuh memang tempatnya mereka pintunya untuk keluar masuk ke alam kita dan alamnya dia. Ya, terus gue nanya, hari ini hari apa ya? Gue bilang gitu. Ternyata malam Jumat Kliwon. Gue bilang, wah Pak Deddy parah. Gue bilang, Pak Deddy, wah lo parah lo Pak, lo suruh. Gue jadi merasa bersalah kan, karena gue ngerasa jangan-jangan apa karena gue ngerapal mantra. Itu kan udah di Korea belum sih? Udah ya? Itu kayak udah bersama Liminho kayaknya saya di sana. Liminho, lo udah ketemu Liminho, lo udah, iya lo udah makan samyang kayaknya ya. Gue yang sama Poci. Itu hari yang kamu ngerapal itu di kan aku udah selesai di situ tuh kemasukan. Oh yang itu iya. Dua orang muntah dipegangin nggak bisa, berontak. Beneran ya kayaknya. Mantranya gue rasa. Sampai gue nanya kok sama Kang Ferry ini beneran nggak sih? Sampai penulisnya Mas ini beneran nggak mantranya? Jangan beneran dong. Ada Sundanya kan? Jangan beneran. Iya. Tapi emang itu ya emang ada artinya. Emang ada artinya benar. Tapi kayak bahasa Sunda aja gitu. Iya. Memang ada artinya bahasa Sunda. Ibaratnya gini, kayak merapal mantra ke diri sendiri bahwa bikin aku berkarisma, bikin aku membuat orang terpukau, bikin aku semua orang jatuh
bertekuk-lutut padaku, tapi bahasa Sunda. Sundanya Sunda kuno ya. Berarti sebenarnya positif ya harusnya. Iya, makanya kayak gue dia bahasa Sundanya nggak menyeramkan ya. Siap pocong, kayak gitu kan. Tapi kayak yang diartikan memang bagus ya. Kan maksudnya kalau Kadir kan kesini, pocong gitu kan lu nggak manggil kayak gitu kan? Ya harusnya positif sih. Iya. Jadi itu mengganggu syuting nggak saat itu, Mas? Alhamdulillah sih nggak lancar. Kalau di lokasi syutingku lancar, nggak ada apa-apaan, nggak ada kejadian. Di lokasi kita aman. Sekitaran ya. Di rumah 100 meter lah, rumah tempat makeup yang kita mengganti baju segala macam tuh di situ katanya banyak. Dan kita nggak pulang dari situ, kita tidur semua di situ numpuk sampai nunggu terang. Hari itu udah nggak bisa keluar. Nunggu sampai kita daripada subuh ya, terang matahari. Subuh sampai mataharinya keluar baru kita ke. Nggak ada yang jagain itu, Mbak Emma? Ada asisten aku. Enggak, maksudnya yang jagain biar enggak. Ada, tapi ya itu kayak ustadz gitu loh, maksud saya. Kemarin yang di lokasi syuting di hutan kemasukan itu enggak sih? Bukan ustadz, kayaknya tapi memang ada yang bisa. Orang perlu sih, ada si Vito emang dia. Vito kan. Dia peka juga sih, maksudnya dia bisa. Dia sih yang ngeluarin si kocinya itu. Iya. Oke. Ada pesan apa buat calon penonton film Pelet Tali Pocong? Pesannya adalah yang pasti siapkan mental kalian. Karena ini film kayak the real horror, beneran serem banget. Tapi juga ada pesan moralnya di sini, yang mana kalau dari segi pandang aku, ya kalian harus maksudnya kalau jangan menghalalkan segala cara lah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Masih ada jalan yang lebih baik, ya kan? Dan di situ juga nanti kalau aku spill bocor deh. Jangan. Pokoknya intinya adalah kalian biarin cerita aja nih. Iya, ibaratnya kayak kalian harus kuatkan iman kalian, pertebal iman, ya kan? Ibadahnya dikencengin. Itu yang menjadi benteng untuk makhluk-makhluk ini tidak mendekat lah, intinya seperti itu. Iya. Kalau dari aku sendiri secara personal, mungkin aku pengen ngasih komen dan juga menjelaskan sedikit tentang film Pelet Tali Pocong ini. Film Pelet Tali Pocong ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan film-film tahun 2010-an yang berkaitan dengan tali pocong. Dan di sini kami semuanya, terutama dari para cast, kita juga punya beban dan juga tanggung jawab secara moral. As an actor, aku, Mamski, Keira juga, bahwa kita tidak akan pernah untuk mau menerima untuk karakter atau peran-peran atau film yang berbau-bau sensualitas atau menjual sensualitas dan erotisme gitu. Karena buat aku sendiri, aku punya beban moral gitu, tanggung jawab juga kepada penonton film Indonesia. Makanya ketika ada yang berasumsi, wah ini kayak film-film zamannya maaf ya, kayak Almarhum Jupe atau maaf ya kayak DP zaman 2010, kalian salah sama sekali gitu. Karena film ini tuh memiliki taste dan visualnya, secara visualnya itu tuh bagus banget. Aku pun juga senang gitu ketika melihat hasil akhirnya, karena di film ini ditreat dan dibuat dengan hati, dibuat dengan treatment yang sangat indah gitu, dan kengerian yang memang sangat mencekam gitu. Jadi untuk kalian memang nanti pengen nonton tanggal 6 April 2023, aku bisa yakinkan bahwa film ini memang tidak menjual sensualitas, tapi memang menjual cerita dan juga acting dari para pemain. Memang trennya juga udah nggak ada ya, Mas Emil? Trennya itu memang udah nggak ada, udah lewat. Gitu. Jadi jangan asumsi gitu, karena masih banyak sebenarnya komen-komen kayak di YouTube segala macam. Harusnya ada ya. Jadi banyak film horor Indonesia yang sekarang memang justru sekarang udah jauh dari adegan-adegan sure. Iya, adegan sure, setuju. Yang ada ya memang jump scare. Ceritanya bagus. Betul, yang beneran horor ya. Bener-bener horor. Nontonnya harus berdua minimal. Betul. Nah, sebenarnya harus kalau bisa bertiga ini. Nah, kalau dari Mamski ganjil serem dong. Enggak salah. Harus satu kompi dong. Jangan cuma berdua bertiga. Jangan dua, jangan kompi. Bener, jangan ganjil. Jangan sendiri. Harus berdua, ya kan? Itu aja sih. Minimal ya. Minimal. Jadi sama pasangannya. Dan selamat menikmati film cerita mengenai pocong yang beda dari yang lainnya, dan juga di situ bisa dilihat gimana tadi Keira udah bilang ya, bahwa perbuatan yang jalan pintas dan juga bersekutu dengan kejahatan itu hasilnya pasti tidak akan baik. Di sini kita semua berusaha berakting maksimal, dan gambar yang disajikan juga, oh ya ini
karena ini mengambil tahun 90-an, jadi kayaknya mata kalian bakal dimanjain sama prop-prop yang betul. Zaman-zaman jadul. Ini ada nih, tuh nggak lo pakai rantai, Bo. Gue masih ingat zaman gue kuliah tahun 98 tuh ya. Gue bilang, ya ilah, ini kayak mantan gue tahun 98. Pakai begini, rambut krimis gitu. Pokoknya akan ada pernak-pernik tahun 90-an yang bikin kangen kalian, yang seumuran Mamski ya. Oke, jadi harus nonton. Anak 90-an mana suaranya? Gue! Kayaknya aku masih... Kamu belum lahir. You're not even born yet. Gitu, jadi itu ya. So, you have to watch tanggal 6 April. Ya, jadi akan nontonnya pasti akan mengerikan nanti ya. Tapi nggak sempat diteror ya, Mbak Emma nggak sempat diteror ya? Setelah syuting itu nggak ada kejadian di syutingnya. Setelah itu? Setelah itunya sih, alhamdulillah, aku balik bareng si Pocinya ya. Cuman radionya aja. Pulang bareng Pocinya yang pulang kemana? Diantar pulang kan, kita punya kendaraan untuk nganterin artis-artis gitu. Nah aku tuh kendaraan aku satu kendaraan sama yang peran si Poci. Mendekati apartemen aku itu tiba-tiba mati radionya. Radio mobil. Oke. Gak bisa nyala sama sekali. Udah itu, berarti masih ada di dia. Enggak. Akinya kali soal kali. Kok bisa gini sih? Gue bilang gitu. Terus ya itu masih ada si Pocinya itu. Dia nempel ke dia. Aduh, ngeri. Tapi nggak ke aku jadi nggak dimasukin. Nggak yang gimana, enggak, alhamdulillah. Nggak ada wangi-wangi begitu, nggak ada ya? Oh iya, kalau di harum-harum gitu biasanya kan? Baru datang aku langsung disambut. Di mes tempat kita pemain pada nginep di situ. Ini dekatnya perkebunan teh ya, di perkebunan teh. Aku kan datang bareng sama asisten aku cewek. Kita dapat kamar itu agak terpisah dari yang lain gitu, karena yang barengan itu udah ada pemain, harus pulangnya tuh masih semalam lagi gitu. Jadi aku ditempatin agak jauh gitu kan. Nah di dalam kamarku ada toilet, ada batap gitu, tapi udah tua jadul ya banget. Langit-langitnya semua, dan ini ada lemari gitu ya, panjang gitu lemarinya. Nah tempat tidur aku ngadep ke toilet, pintunya kan selalu ditutup. Pas lagi mau istirahat, karena pasti callingan malam, aku sama asisten aku tuh pengen coba untuk tidur dulu gitu. Dan ini siang hari loh ya, jam-jam 3-an gitu. Ayo kita tidur ya, aku bilang sama asisten, ayo tidur. Aku coba buat meremin, nggak bisa. Kayak nggak enak perasaan aku. Tiba-tiba, belum ada 5 menit nih, aku udah bolak-balik. Itu pintu kamar mandi diketok, Mas. Diketok. Bener-bener tok dari dalam. Padahal yang nggak ada orang sama sekali. Gue langsung sama asisten gue, Ci itu diketok. Iya Mamski, itu diketok pintunya. Diketok ya Ci. Terus gimana Mamski? Gimana? Gue pintu gue giniin, gue cek. Jangan gini. Nggak ada. Jangan kayak gini ya. Udah kan. Terus gue tutup. Udah. Dia tutup. Kabur langsung gue. Gue langsung kabur. Udah nggak mau lagi di kamar itu. Akhirnya gue di ruang tamu lele main HP yang sampai syuting. Terus dapat ya udah pindahin ke kamar. Bekasnya Mila. Tapi si kamar mandinya nggak bisa dibuka kan katanya? Abis yang gue tutup itu ya, ketutup itu dia nggak bisa dibuka kamar mandi. Jadi dia kayaknya memang udah lama kosong itu. Gue bilang jangan dikasih yang kosong dong. Ya mau gimana, nggak ada kamar lagi Mamski. Emang kamarnya gede bagus tapi very old. Itu sih dia nongol sekali. Tapi nggak mau kelihatan wujudnya? Enggak, yang ngeliat Bang Vito bilang itu cuma nenek-nenek Mamski. Dia cuma nenek-nenek aja. Bukan pocong ya, bukan pocong. Dia jual gemblong. Gemblong jujur. Gue kan dong. Tapi untung udah dibersihin kan gue, jadi dia nggak sampai yang masuk atau gue nggak bisa syuting, sakit demam, nauzubillah min dzalik. Untung Kera udah sampai Korea itu ya. Kalau di Korea nggak ada ya, cerita itu nggak ada ya di Korea ya. Aku pun sendiri di Korea, nggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Aman-aman aja ya. Aman ya. Nggak sampai ikut ke Korea ya. Jalan-jalan ke Korea. Tiket gratis ya Boy ya. Kuncinya dapat tiket gratis. Enggak lah. Terima kasih Mbak Emma Waroka, Mas Emil Kusumo. Terima kasih. Keira Syabira sudah main ke Warta Kota, ke Palmerah. Sama-sama. Mudah-mudahan filmnya beruntung nanti di bioskop mulai tanggal 6 April 2023. Jangan lupa nonton Sobat WK, pecinta film horor Indonesia, untuk beramai-ramai datang ke bioskop tanggal 6 April 2023. Tonton mereka seberapa seramnya filmnya. Pelet Tali Pocong 6 April 2023. Jangan lupa di bioskop. Terima kasih, sehat semuanya. Thank you, terima kasih. Terima kasih Sobat WK. Kita ketemu lagi di
podcast Kinari berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.